Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dengan NPM 2208 260051. Saya dari Stambul 2022, eh, dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai blefaritis. Jadi, blefaritis ini definisinya yaitu peradangan kronik atau akut pada tepi kelopak mata ataupun sering mengenai folikel bulu mata dan kelenjar sebasea. Nah, jadi mengenai klasifikasi dari blefaritis ini, jadi klasifikasinya berdasarkan lokasi itu terbagi menjadi dua. Nah, anterior blefaritis dan posterior blefaritis. Jadi, anterior blefaritis ini biasanya bagian depan kelopak mata ataupun dekat bulu mata. Pada posterior blefaritis ini, dia melibatkan kelenjar meibomian. Adapun etiologi ataupun faktor resiko dari si blefaritis ini, yang pertama itu biasanya blefaritis ini disebabkan oleh infeksi, yaitu Staphylococcus aureus, bisa disebabkan juga dengan dari dermatitis seborrheic, rosacea, alergi, ataupun higienitas kelopak mata yang buruk, investasi di hemodex, ataupun pemakaian lensa kontak dengan jangka yang lama. Nah, adapun gejala blefaritis ini dia itu sangat khas. Nah, jadi yang pertama itu matanya itu gatal. Terus terdapat mata merah. Lalu terdapat rasa panas ataupun sensasi seperti terbakar di bagian mata. Terus terdapat kemerahan dan pembengkakan pada kelopak mata. Biasanya bulu matanya itu rontok atau madarosis. Terus matanya kering ataupun berair. Eh, Terdapat kotoran di dasar bulu mata dan terdapat sensasi ada benda asing di bagian mata. Jadi, blefaritis ini gejalanya itu sangat khas. Nah, dari mana khasnya? Kita bisa lihat dari gejalanya. Yang pertama, itu biasanya matanya itu gatal. Nah, terus terdapat mata merah. Terus biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Nah, jadi dari pemeriksaan fisik ini kita bisa dapat bahwasannya kita memeriksa pemeriksaan fisik tadi terdapat skala kerak dan pelepasan pada bulu mata dan terdapat abnormalitas kelenjar meibomian. Nah, dari gambar tersebut ini tadi sudah kita ketahui bahwasannya diagnosisnya ini blefaritis. Nah, dari sini ini tadi ini dari si bagian mata ini tadi kita sudah bisa mendiagnosis bahwasannya dia blefaritis. Kita lihat yang pertama dari bagian kelopak matanya terdapat pembesaran pada kelenjar meibomian. Terus terdapat bulu mata yang rontok. Terus matanya ini biasanya agak kemerahan. Nah, terus kita bisa lihat juga di sini matanya itu merah. Nah, terus ada bagian kerak-kerak di sini, di bagian kelopak matanya ataupun di bagian bulu mata itu terdapat kerak-kerak. Nah, terus biasanya dia ada keluhan bulu matanya itu rontok. Nah, terus kita lakukan, tadi kan sudah lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan tata laksana. Nah, karena kenapa kita tidak melakukan pemeriksaan penunjang, karena biasanya dari anamnesis atau pemeriksaan fisik, blefaritis ini sudah tegak. Nah, lalu kita lakukan tata laksana. Nah, jadi tata laksananya pun terbagi menjadi dua. Ada yang non-farmakologis dan farmakologis. Nah, pada non-farmakologis kita lakukan kebersihan kelopak matanya menggunakan kompres hangat, pijat kelopak, cuci dengan sampo bayi yang encer. Sedangkan farmakologisnya kita berikan dia antibiotik topikal. Misalnya seperti apa? Erythromycin ataupun ciprofloxacin salep. Jadi kita suruh si pasien tadi eh, meletakkan atau meletakkan si salep tadi itu di bagian kelopak matanya yang terkena tadi. Terus kita kasih dia antibiotik oral. Nah, pada posterior blefaritis kronik itu biasa kita berikan dia dosisikline. Nah, kita berikan dia steroid topikal ringan. Nah, itu pun jika terjadi inflamasi berat pada matanya tadi. Kita kasih dia air mata buatan untuk gejala pada mata kering. Nah, lalu komplikasinya kita masuk ke komplikasi. Jadi komplikasi dari si blefaritis ini biasanya bisa menyebabkan konjungtivitis kronis, lalu bisa menyebabkan keratitis atau peradangan pada kornea, bisa menyebabkan madarosis ataupun kehilangan bulu mata,
hordeolum ataupun bintitan, kalazion, ya ini biasanya kalazion ini benjolan kronis akibat sumbatan kelenjar dan ulkus kornea. Nah, lalu kita edukasi si pasien tadi, kita suruh dia menjaga kebersihan pada kelopak matanya, hindari menyentuh mata dan jangan menggosok mata atau mengucek matanya. Nah, lalu kita suruh dia menghindari penggunaan kosmetik mata seperti eyeliner, maskara, ataupun eyeshadow yang menyebabkan peradangan pada si blefaritis tadi. Jadi kita suruh dia menghindari menggunakan kotak lensa, terus memakai obat dengan teratur dan suruh dia kontrol rutin pada dokter. Jadi dia harus kontrol rutin pada dokter. Nah, terus pada prognosisnya ini umumnya kronis dan terjadinya kekambuhan. Nah, maka blefaritis ini tadi dia itu bersifat menahun ataupun kronik dan dapat berulang meskipun gejala bisa dikendalikan dengan perawatan teratur. Makanya kita suruh dia kontrol rutin pada dokter. Nah, adapun referensi yang saya gunakan, nah, 3 referensi. Nah, mohon maaf jika penjelasan saya kurang, saya mohon maaf. Di sini saya hanya menjelaskan ini saja. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.